dalam Yesus tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Oh, hanya Yesus jawaban hidup. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bersama saya Pendeta Rudi Mangeber, kita ada dalam program pelayanan kasih Allah. Dan program pelayanan ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua, bagi saudara dimanapun Anda berada yang boleh mengikuti akan program ini, menjadi berkat lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan di saat ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu cuma karena anugerah Tuhan, itu cuma karena kasih Tuhan, kemurahan dan pertolongan Tuhan yang menjadi bagian kehidupan saya dan saudara, kita semua. Oleh sebab itu, mari luangkan waktu saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur untuk waktu kesempatan yang ada ini. Kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Hamba-Mu pakai dan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu dinyatakan sehingga setiap pribadi, setiap yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari siapkan Alkitab saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan pada saat ini mari sama-sama saya mengajak kita untuk melihat di dalam kitab Bilangan
Bilangan pasalnya yang ke 21, Bilangan pasal 21 ayat yang keempat. Kita akan lihat ayat yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya akan membaca, kita menyimak dengan baik kebenaran firman Tuhan. Judulnya Ular Tembaga. Bilangan pasal 21 ayat 4 berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca ini menceritakan tentang satu kali peristiwa di mana bangsa Israel membuat Tuhan murka terhadap mereka, dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan ular tedung untuk memagut mereka, sehingga tadi kita baca ada banyak di antara mereka yang mati. Kenapa? Karena mereka bersungut, mereka mulai melawan Tuhan, mereka mulai berontak kepada Tuhan, kepada Musa dan kepada Allah saat itu, karena mereka tidak, apa yang mereka inginkan, saudara, tidak mereka nikmati. Mereka menginginkan sesuatu seperti kita baca tadi, mereka menginginkan makan roti, makan hal-hal yang mengenakan yang mereka nikmati waktu mereka ada di Mesir. Tetapi saat mereka di padang gurun mereka tidak nikmati itu. Padahal kita tahu bangsa ini, saudara, kalau kita melihat kisahnya, mereka banyak mengalami kasih Tuhan. Mereka banyak mengalami pertolongan Tuhan. Mereka banyak melihat mujizat Tuhan. Ya, waktu mereka ada di Mesir sampai mereka keluar, pertolongan Tuhan banyak mereka alami. Ketika mereka jalan di waktu malam, ada tiang api yang memimpin mereka. Ketika mereka berjalan di waktu siang, ada tiang awan yang memimpin mereka. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi pada akhirnya keadaan di padang gurun itu membuat bangsa itu berontak melawan Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan mengirimkan ular tedung untuk memagut mereka. Nah, ayat selanjutnya kita akan lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Kita baca selanjutnya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini pada kami." Ya. Jadi bangsa itu pada akhirnya menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa, mereka telah melakukan kesalahan, mereka telah mengecewakan, mereka telah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan mereka. Sehingga mereka datang kepada Musa, memohon kepada Musa, "Doakan kami." Ya. Mereka datang mohon pengampunan. Kemudian Musa pun berdoa kepada Allah akan bangsa itu. Nah, apa kata Tuhan atau apa firman Tuhan berkata selanjutnya? Kita lihat dalam ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8, maaf saudara, ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Nah, mereka memohon pengampunan kepada Tuhan, mohon Musa berdoa bagi mereka, dan Tuhan datang berfirman kepada Musa. Apa itu di sana dikatakan tadi? Tuhan perintahkan kepada Musa, "Buatlah ular dari tembaga, taruhlah pada tiang, sehingga setiap umat Tuhan yang melihat pada ular itu, ular tembaga itu, ketika mereka dipagut ular, mereka akan hidup."
mereka akan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ular tembaga seperti yang kita lihat ada gambar ini, ular tembaga yang ditaruh di atas tiang itu karena bangsa Israel berontak, melakukan berdosa kepada Tuhan. Kalau kita mau renungkan firman Tuhan, kita ingat kisah ketika Tuhan menghukum di zaman Nuh, menghukum bumi ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian di sana, kejahatan manusia semakin merajalela. Kejahatan manusia yang begitu banyak. Sehingga Tuhan menghukum manusia yang ada pada saat itu, dan Nuh dan keluarganya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nuh mendapatkan anugerah. Ya, Nuh diselamatkan. Kenapa? Nuh orang yang benar di zaman itu. Nuh diselamatkan. Sementara umat manusia yang ada pada zaman itu dibinasakan oleh air bah. Kemudian saudara, ada kisah Sodom dan Gomora. Dah ingat kisah Sodom dan Gomora? Saat itu kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan. Nah, akhirnya Tuhan pun menghukum Sodom dan Gomora saat itu. Dalam kitab Kejadian juga, yang diselamatkan saat itu Lot dan keluarganya. Ya, Lot dan keluarganya. Nah, masih ada kisah, masih kita ingat kisah Yunus. Ketika Tuhan perintahkan Yunus ke Niniwe, di sana bangsa Niniwe, orang Niniwe itu atau bangsa Niniwe itu sudah kejahatannya luar biasa, dan Tuhan perintahkan Yunus ke sana untuk mengingatkan orang Niniwe. Syukur bangsa Niniwe dari rajanya sampai masyarakatnya semua takut akan Tuhan. Mereka menyadari pula, memohon pengampunan, mereka berdoa, puasa, dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan kisah itu, kisah-kisah yang saya sampaikan tadi, dan mari kita coba bandingkan dengan keadaan yang ada hari-hari ini, saudara, hari-hari ini. Virus corona yang merajalela, COVID-19 yang saat ini ada, saudara, di dunia ini. Bukan hanya di bangsa kita, tapi di dunia ini. Bukan hanya di kota kita, tapi di dunia ini, saudara, kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu. Dan apa yang Tuhan luaskan terjadi karena ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan di sana. Dan oleh sebab itu, kalau kita bandingkan seperti yang saya ceritakan, yang kita renungkan kisah-kisah tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan alam meluaskan ini. Kenapa? Karena pasti kejahatan yang ada hari-hari ini semakin merajalela. Dan itu memang satu kenyataan, kita bisa lihat lewat media. Ya, kita bisa lihat di mana-mana kejahatan itu merajalela. Ya, kejahatan merajalela. Mulai dari seks bebas, mulai dari homoseks, kaum gay yang begitu banyak berpesta, lesbian dan sebagainya, bahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan bisa dinikahkan di gereja, ya, di daerah atau di negara-negara tertentu sudah melegalkan hal itu. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang kita lihat hari-hari ini, dan memang itu dikatakan firman Tuhan, kejahatan yang semakin merajalela di akhir zaman. Dan Tuhan meluaskan ini, virus corona ini, saudara, karena ada kaitan dengan hal tersebut. Amin. Dan dampak dari virus corona ini atau COVID-19 ini, saudara, dampak yang terjadi sangat luar biasa. Saya mencatat di sini yang kita lihat, bahkan hari-hari ini hari-hari ini kita terus mendengar kabar kematian. Ya, kabar kematian. Tiap hari kita mendengar kabar kematian. Mungkin saudara kita tidak mengalami, mungkin daerah kita bisa masih dikategorikan daerah hijau yang tidak mengalami akan COVID-19 ini, saudara. Tetapi dampak dari COVID-19 itu pun kita rasakan. Ya, hari-hari ini kita mendengar kabar kematian menakutkan. Keadaan ekonomi saat ini, saudara, keadaan ekonomi berdampak dengan COVID-19 ini. Ya, ekonomi menjadi sukar. Bahkan keadaan ekonomi yang sukar. Kemudian saudara, ruang gerak kita mulai tidak bebas lagi. Ruang gerak kita terbatas. Ya, terbatas. Kita kemana-mana sekarang ini terbatas. Bahkan untuk kita mau beribadah kepada Tuhan pun terbatas, saudara.
untuk kita mau beribadah kepada Tuhan pun terbatas. Akhirnya yang terjadi apa saat ini? Ketakutan itu melanda seluruh. Ya, ketakutan ada, semakin banyak terjadi. Kita dikuasai oleh ketakutan itu. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ya. Hidup jadi tidak tenang oleh karena sesuatu yang Tuhan luaskan lewat COVID-19. Nah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita melihat apa yang harus kita lakukan? Melihat situasi yang ada, situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan, mencemaskan, seolah tidak menentu. Sebagai orang percaya, ya, sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita kembali pada firman Tuhan. Lagi saya mengajak kita melihat di dalam Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-6, Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat ke-17. Nah, firman Tuhan berkata di sana, kita lihat dalam Efesus 5 ini, Saudara. Ayat yang ke-16 dan 17. Saya baca, Saudara perhatikan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, saya mencatat khusus pada bagian atau di ayat ini ada 4 hal. Pertama, Saudara, dikatakan di sana, pergunakan waktu. Amin. Pergunakan waktu. Kedua, hari-hari ini jahat. Amin. Ketiga, jangan kita bodoh. Keempat, dikatakan apa di sana? Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak. Nah, dari ayat inilah, Saudara, kalau dari ayat ini kita melihat 4 hal di sana, tapi saya akan lebih memfokus kita memperhatikan di sini untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, mari kita coba mengaitkan dari kisah yang saya baca tadi dalam bilangan itu, dalam bilangan yang kita baca tadi, tentang bagaimana bangsa Israel yang berontak kepada Tuhan, mereka berdosa dengan melawan Musa dan Tuhan, dan Tuhan mengirimkan ular tedung untuk menghukum mereka, mematok mereka, dan Tuhan menyuruh mereka mereka memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, ya, ditinggikan, ditaruh di atas tiang, dan setiap bangsa Israel yang terpatok ketika mereka melihat ular tembaga ini, mereka akan hidup. Kalau kita mengaitkan, Saudara, keadaan yang ada hari-hari ini dengan kisah tadi, maka kita bisa mengerti. Di sana kita bisa dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Karena apa, Saudara? Saya katakan tadi, Tuhan meluaskan COVID-19 atau virus corona ini ada di dunia ini saat ini, di bangsa kita ini, di kota kita saat ini, karena Allah punya maksud di sana. Kita harus mengerti maksud Tuhan itu. Yang pertama, ya, karena kejahatan yang merajalela. Yang kedua yang harus kita pahami, mari saya mengajak kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Saudara. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Mari kita lihat firman Tuhan di sana. Ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal 3 berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, apa maksud dari ayat ini, Saudara? Kisah yang tadi dalam bilangan itu menggambarkan di dalam Yohanes tentang Tuhan yang ditinggikan. Tapi jadi pertanyaan mungkin bagi saya dan saudara, bagi kita mungkin, saudara, bahwa kenapa ular yang menjadi ular yang ditinggikan, saudara? Ular. Kenapa ular yang menjadi simbol di saat bangsa itu dipatok? Karena apa, saudara? Karena ular itu adalah gambaran dari dosa. Ya, kita ingat
manusia, ular menggoda Adam dan Hawa sehingga jatuh dalam dosa. Dan ular itu gambaran dari dosa. Bangsa Israel harus melihat ular itu akibat dari dosa mereka. Nah, coba kita perhatikan di dalam Korintus, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ya. 2 Korintus 5 ayat 21 di sini Saudara mengatakan bahwa sebab oleh karena dia itu Yesus itu dijadikan dosa oleh karena dosa kita. Dia dijadikan dosa oleh karena dosa kita. Dia disalibkan di kayu salib menanggung dosa saya dan saudara. Oleh karena dosa kita dia digantung di kayu salib. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Yohanes, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Nah, disinilah kita mulai mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saat ini saya memberi judul dalam program pelayanan ini, saya memberi judul firman Tuhan ini yaitu pandang pada Yesus. Amin. Pandang pada Yesus. Ketika kita memandang kepada Tuhan, saudara, seperti yang terjadi hari-hari ini, saya katakan tadi, mungkin kita tidak mengalami, tapi COVID-19 virus corona ini memberi dampak bagi kita semua, ya, sehingga adalah kita dalam ketakutan, kita ada dalam kecemasan, kita ada dalam kekhawatiran dan sebagainya melihat situasi dunia ada saat ini. Tapi saya mau katakan seperti halnya dalam kisah bangsa Israel, ketika ular tedung itu datang mematok mereka, mereka pandang kepada ular tembaga atau pandang kepada Yesus. Sama seperti kita saat ini, saya mau katakan, ketika COVID-19 virus corona ini merajalela, kita dengar di sana sini, saat itulah kita memandang kepada Yesus. Saat sekarang inilah kita lebih memandang kepada Tuhan. Bagaimana cara kita memandang kepada Tuhan, saudara? Kita memandang kepada Tuhan sama seperti ular itu harus ditinggikan. Amin. Taruh di atas tiang, kemudian orang melihat. Yesus ada di kayu salib untuk kita melihat dia. Kita dapat memandang kepada Tuhan ketika kita meninggikan dia. Amin. Kita harus meninggikan Tuhan terlebih dahulu sehingga kita dapat memandang kepadanya. Bagaimana cara kita mau memandang? Bagaimana cara kita mau meninggikan Tuhan supaya kita bisa memandang kepadanya? Hari-hari ini di tengah wabah COVID-19, pandemi COVID-19 yang berjalan di dunia ini, saudara, kita harus meninggikan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ketika kita datang di kaki Tuhan, kita memuliakan Dia, kita menyembah Dia, kita bernyanyi baginya, kita berdoa di sana. Saat itulah kita meninggikan Tuhan. Saat engkau membaca bersama keluarga, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, saat itulah engkau meninggikan Tuhan. Itu yang kita lakukan hari-hari ini, saudara. Saat kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan kita lebih banyak berbicara tentang corona, saudara. Ya. Jangan kita berbicara tentang hal-hal yang menakutkan yang ada saat ini. Jangan kita hanya terfokus, tapi mari kita banyak berbicara tentang kasih Tuhan. Hari ini waktunya kita banyak berbicara, bersaksi bagi orang lain. Saat itulah kita meninggikan Tuhan. Saat itu kita meninggikan Tuhan. Jangan pandang corona, jangan pandang ular tedung, tapi pandang ular tembaga. Artinya jangan pandang masalah itu, jangan pandang sesuatu yang menakutkan yang Tuhan sudah luaskan, tapi justru dalam keadaan itu kita mau pandang kepada Yesus. Amin. Pandang kepada Yesus. Nyatakan kasih Tuhan saat ini. Berbagi kasih, saudara. Hari-hari ini dengan kesusahan, kesukaran ekonomi dan sebagainya, membuat orang itu lebih mencintai diri sendiri, membuat orang itu lebih untuk menutup diri, saudara, menutup diri, ya, karena mereka akan berpikir, aduh, bagaimana untuk saya membutuhkan dan sebagainya, saya berkekurangan. Tapi kalau kita mau memuliakan Tuhan di saat ini, dalam kekurangan kita, bagaimana kita mau memuliakan Tuhan? Bagaimana kita berbagi dalam kesukaran kita? Apalagi saudara yang berkelebihan. Firman Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu. Saat-saat seperti inilah ada kesempatan bagi kita untuk berbagi. Ya, di sana kita meninggikan Tuhan. Di sana kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita.
Itu yang kita lakukan hari-hari ini, saudara. Nyatakan kasih Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, berbicara tentang Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, semakin tekun berdoa, bertelut di kaki Tuhan. Justru itulah yang kita lakukan saat ini. Daripada kita terfokus pada keadaan, terfokus pada hal yang menakutkan, yaitu COVID-19. Mungkin setiap hari kita mengikuti, mungkin setiap hari kita akan terbawa, terfokus untuk kita melihat sudah berapa orang yang mati, sudah berapa banyak yang terinfeksi dan sebagainya. Saudara, jangan banyak waktu dengan hal seperti itu, tapi banyak waktu saat ini untuk kita meninggikan Tuhan. Bukan COVID-19 yang kita lihat, bukan corona yang kita lihat saat ini, tetapi kita mau pandang kepada Yesus. Kita meninggikan Tuhan saat ular tedung itu berjalan. Kita meninggikan Tuhan, memuliakan Dia dengan apa yang ada pada kita. Ya, kita mengagungkan Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita. Kita hidup mau mengasihi Tuhan, itu yang kita lakukan. Menyenangkan Tuhan di tengah wabah yang sementara berjalan. Bukankah saat ini kita melihat di media sosial, kita melihat di mana-mana, saudara, orang bertelut, firman Tuhan digenapi, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, dan itu terjadi hari-hari ini. Itu terjadi saat ini, saudara. Orang semakin memuliakan Tuhan. Mungkin kita belum begitu terdampak, tapi satu waktu yang ada ini kita memuliakan Tuhan. Saudara mungkin masih bebas untuk bersekutu, berkumpul, beribadah. Pergunakan waktu itu. Karena ada orang lain yang tidak bisa lagi beribadah di gereja mereka. Tapi kalau saudara ada kesempatan, lakukan kesempatan yang ada itu. Karena firman Tuhan bilang tadi, pergunakan waktu yang ada. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita melakukan hal-hal yang seperti saya katakan tadi, saat kita memandang kepada Tuhan dengan meninggikan Dia, atau saat kita meninggikan Tuhan dan kita memandang kepadanya, maka saya yakin dan percaya ada damai, ada sukacita, ada ketenangan di hati saudara. Ya, saudara tidak takut karena saudara mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara pahami bahwa di tengah situasi ini saya harus lebih memandang kepada Yesus. Amin. Puji akan nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biar lewat renungan ini menjadi berkat bagi saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesempatan yang indah ini dalam program kasih Allah. Kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Roh Kudus, Engkau bekerja bagi setiap pribadi yang mendengar, bagi setiap pribadi yang boleh menyimak akan program kami tayangan saat ini. Tuhan melawati mereka, kuasa firman-Mu dinyatakan, memberikan kekuatan bagi kami di tengah dunia yang menakutkan saat ini, di tengah dunia yang semakin jahat saat ini. Tapi lewat kebenaran firman-Mu membuat umat-umat-Mu untuk tetap punya iman tidak goyah, terus memandang kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit, terus menjadi berkat dan terus menyenangkan hati Tuhan, terus memuliakan Tuhan. Itu yang kami mau lakukan saat ini, dan biarlah itu yang dilakukan oleh umat-umat-Mu senantiasa, karena kami mau mengerti apa yang menjadi maksud-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah karena nama-Mu. Hamba berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap setia untuk terus mengikuti program-program pelayanan kami. Di setiap kali ada kesempatan saudara bisa mengikuti. Dan mengakhiri dari program ini, saya ingin membawakan satu pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang ada. Dan pada akhirnya sampai kita jumpa kembali dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencanamu, oh, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan